Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yasinfa Mayang Utari dengan NIM 254311007. Jadi hari ini Mayang akan menampilkan tugas video edukasi biologi reproduksi dengan materi imunologi dasar dengan dua materi, yaitu yang pertama ada interaksi antigen dan antibodi, dan yang kedua ada proses inflamasi. Baik teman-teman, untuk pemahaman yang lebih mendalam, mari kita langsung saja masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman, sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh kita yang melindungi tubuh kita dari penyerang berbahaya seperti bakteri, virus, maupun racun. Nah, hari ini kita akan menjelajahi bagaimana sih antigen dan antibodi ini berinteraksi dalam apa yang disebut dengan reaksi antigen dan antibodi dalam menjaga kekebalan tubuh. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih itu antigen dan antibodi? Jadi, antigen adalah zat asing apapun yang masuk ke dalam tubuh dan memicu respon imun. Ini bisa berupa bakteri, virus, atau bahkan serbuk sari. Anggaplah mereka sebagai penyerang dan sistem imun sebagai tentara yang melindungi kita. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida yang terletak di permukaan penyerang ini. Sementara antibodi adalah molekul berbentuk Y yang mengenali dan mengikat antigen spesifik seperti kunci dan reaksi antigen antibodi. Sekarang mari kita lihat bagaimana keduanya berinteraksi. 1. Pengenalan. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun mengenalinya sebagai benda asing. Sel B menghasilkan antibodi yang spesifik untuk antigen tersebut. 2. Pengikatan. Daerah variabel antibodi mengikat epitop spesifik pada antigen. Proses ini sangat spesifik, satu jenis antibodi hanya mengikat antigen yang cocok. 3. Netralisasi. Setelah terikat, antibodi dapat menetralkan antigen dengan memblokir SES yang digunakan untuk menginfeksi sel. 4. Autoimunisasi. Antibodi juga dapat antigen menggumpal bersama-sama sehingga memudahkan sel imun untuk menelan dan menghancurkannya. Antibodi opsonisasi dapat mengkode antigen, mendandainya untuk dihancurkan oleh sel imun seperti situs fago. Jenis reaksi antigen antibodi. Ada berbagai jenis reaksi antigen antibodi berdasarkan mekanisme dan fungsinya. Pertama, ada presipitasi. Antigen larut yang dikombinasikan dengan antibodi membentuk kompleks tidak larut yang mengendap dari larutan. 2. Ada autonasi. Antigen tidak larut seperti bakteri menggumpal bersama ketika terpapar antibodi spesifiknya. Yang ketiga, ada aktivasi komplement. Ketika antibodi mengikat antigen, mereka dapat memicu sistem komplement, sekelompok protein yang membantu menghancurkan patogen. Pentingnya dalam vaksinasi, reaksi antigen antibodi adalah prinsip di balik vaksinasi. Ketika Anda divaksin, Anda terpapar bentuk patogen yang dilemahkan atau tidak aktif. Tubuh Anda merespon dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tersebut, mempersiapkan sistem kekebalan Anda untuk paparan di masa mendatang. Singkatnya, reaksi antigen antibodi adalah bagian kunci dari kemampuan sistem kekebalan untuk melindungi tubuh dari penyerang berbahaya dengan mengenali, mengikat, dan menetralkan antigen. Antibodi membantu menjaga kita tetap aman dari penyakit. Memahami proses ini juga membantu kita memahami bagaimana vaksin bekerja untuk memberikan kekebalan tubuh. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu proses inflamasi. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka. Tapi, apakah kalian penasaran bagaimana luka bisa sembuh dengan cepat? Anggap saja kita sedang mengatur beberapa bekas. Dan ups, tiba-tiba tangan kalian tersayat. Bagaimana cara tubuh kita mengatasi begitu banyak bakteri di sekitar kita yang bisa saja masuk melalui luka tersebut? Tujuan dari sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi, supaya penjajah yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, menyingkirkan puing-puing yang tersisa, dan proses penyembuhan dapat segera dimulai. Anggaplah sebuah bakteri masuk ke tubuh kita melalui luka. Makrofag yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Hampir secara langsung, sekelompok sel bernama mast cell atau sel mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama histamin. Zat ini memicu diatasi pembuluh darah di area tersebut.
sehingga jumlah darah yang menuju area itu akan meningkat, dan berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi pun meningkat. Histamin juga mempunyai efek meningkatkan permeabilitas kapiler, yang berarti pori kapiler tersebut akan melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh darah dengan lebih mudah, membantu tugas perjuangannya yang sudah bertarung lebih dahulu. Selain itu, akan terjadi reaksi yang bernama pembekakan, secara medis dikenal dengan nama edema, dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler, yang tekanannya lebih tinggi karena diatasi, dan lokasi luka atau cairan interstial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan dari kapiler akan bocor ke tempat di mana tekanan lebih rendah dan menyebabkan buka di daerah tersebut. Sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penyakit sudah siap. Barisan pertama berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan. Sel lainnya termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag dalam 8-12 jam. Neutrofil dan monosit akan membantu menghalangi infeksi, dan bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Sekarang, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lokasi luka, sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Ini termasuk faktor umum. Pada dasarnya, setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harus dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang terluka. Nah, sekianlah video pembelajaran biologi reproduksi yang dapat Mayang sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan teman-teman semuanya. Lebih dan kurang Mayang mohon maaf. Mayang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.